Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Market Star, terdiri dari Alvin Ferdiansyah, Arin Fazriatul, dan Raihan Noval Danhar akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami untuk mata kuliah kewirausahaan. Ya, bisa dimulai. Baik, untuk pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai gagasan usaha yang kami jadikan sebagai sebuah usaha yang ditawarkan di project business plan ini. Eh, Pertama, gagasan usaha di sini kami membrainstorm kira-kira apa kebutuhan di pasar dengan melihat ya data yang ada dari Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2019 merilis data menurutnya peningkatan pertumbuhan internet di Indonesia itu naik sekitar 89,09%. Nah, hal ini berimbas kepada usaha dari skala besar maupun kecil dalam mengembangkan bisnisnya dengan cara berlomba-lomba beralih ke digital marketing. Nah, untuk dapat mendukung usahanya, maka diperlukan strategi yang baik dan benar. Nah, kebanyakan para pemilik usaha mengalami sebuah istilah yang dinamakan culture shock atau mereka memiliki budaya yang tidak biasanya gitu karena mereka tidak bisa mengimbangi percepatan dari teknologi. Nah, karena tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pemasaran, mereka kebingungan bagaimana cara memasarkan produknya melalui platform digital yang efektif juga efisien. Nah, melihat kondisi fenomena seperti ini, kami melihat peluang untuk menjawab keresahan yang dialami oleh para pemilik usaha. Nah, di samping itu latar belakang pendidikan kami semua di sini adalah sarjana terapan pemasaran, yang mana sudah tidak asing lagi dalam hal memasarkan produk. Berbekal ilmu di bangku perkuliahan, kami mencoba membentuk sebuah atau membuat sebuah gagasan usaha, yaitu agensi marketing bernama Market Stars yang tadi udah disinggung oleh teman saya. Dengan layanan yang kami tawarkan yaitu ada CRM atau Customer Relationship Management, mendevelop website, lalu mendesain produk, terus lalu ada marketing plan, dan yang terakhir adalah brand audit. Yang itu semua dapat membantu para pemilik usaha, baik usaha skala kecil, menengah, atau besar dalam untuk meningkatkan strategi pemasarannya. Dengan adanya urgensi marketing ini, para pemilik usaha tidak usah lagi repot-repot dalam memikirkan strategi pemasarannya. Mereka bisa membagi waktunya untuk memikirkan hal yang lain seperti keuangan, seperti memikirkan modal usaha, seperti memikirkan produksi, dan memikirkan yang lainnya. Nah, dari eh, gagasan usaha ini, kita membuat sebuah visi dan misi yang dapat menunjang gagasan kita agar untuk menjadi berkembang lagi ke depannya seperti apa. Nah, pertama itu ada visi. Visi kami yaitu menjadi perantara jasa marketing terbaik yang dapat mempermudah kegiatan pemasaran para pelaku bisnis di Indonesia. Mungkin karena jika customer yang nantinya akan memesan jasa layanan kita, mereka mungkin akan menimbang-nimbang kemampuan kita seperti apa. Walaupun tadi sudah disinggung oleh saya, latar belakang pendidikan keilmuan kita yaitu sarjana pemasaran, namun karena mungkin masih minimnya pengalaman, jadi kami bekerja sama dengan beberapa pihak expert yang berkemampuan di bidang layanan yang kami tadi sebutkan untuk menjadi perantara, untuk menjadi penghubung antara mereka yang expert juga para konsumen yang pada nantinya akan kami serap ilmunya dan kami akan pelajari juga kami akan bantu. Nah, untuk mendukung visi yang tadi saya sebutkan, kami mempunyai 4 misi yang dapat menunjang visi tersebut. Pertama yaitu menyediakan marketing expert yang berpengalaman. Lalu kedua itu memberikan layanan terbaik. Ketiga, memiliki tampilan website yang menarik dan mudah untuk digunakan. Keempat, berangkul komunitas pada masyarakat khususnya dalam bidang usaha.
Selanjutnya, selain dari visi dan misi yang dapat menunjang usaha kami mempunyai hasil dari gagasan usaha kami mempunyai manfaat serta tujuan. Manfaatnya kami bagi menjadi dua, yaitu ada manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonominya yaitu agensi marketing dapat meningkatkan penjualan sebuah usaha, itu sangat jelas ya, karena dengan strategi-strategi yang mumpuni dan juga ilmu-ilmu yang linear dengan kebutuhan yang ada pada pemilik usaha itu akan meningkatkan penjualan sebuah usaha. Lalu kedua yaitu manfaat ekonominya meningkatkan produktivitas perputaran produk. Jadi semakin banyak produk yang terjual, maka alur perputaran uang atau alur perputaran produk dari sebuah usaha itu akan meningkat. Lalu yang terakhir mengefisiensikan waktu para pemilik usaha di sini. Para pemilik usaha bisa berfokus kepada aspek-aspek lain dan aspek marketing itu bisa diserahkan kepada kami selaku agensi marketing. Lalu manfaat sosialnya apa? Manfaat sosialnya yaitu kami dapat membantu segala jenis usaha, pada khususnya yaitu UMKM, dalam menerapkan strategi marketing yang baik dan benar, juga mewadahi para expert di bidang marketing untuk mengimplementasikan ilmunya. Nah, di sini mungkin dari hasil temuan kami melihat banyak UMKM yang belum menerapkan strategi marketing yang baik dan benar, maka dengan adanya kehadiran kami itu dapat bisa membantu UMKM dalam menerapkan strategi marketing yang baik dan benar. Juga kami dapat mewadahi para expert di bidang marketing yang kesusahan untuk mencari konsumennya, untuk dapat eh, kami tawarkan, kami usulkan beberapa dari mereka untuk menjadi menjadi penyelesaian masalah dari beberapa UMKM. Lalu tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan solusi tentang masalah pemasaran yang sering terjadi pada bisnis atau usaha. Lalu yang kedua, menghubungkan pelaku bisnis dengan marketing expert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke gambaran umum pasar sasaran. Gambar umum pasar sasaran ini kami akan menjelaskan tentang produk layanan apa yang kami tawarkan dan berapa luas cakupan pemasarannya. Produknya ada 6 produk, yaitu marketing plan, customer relationship management, brand audit, web development, design, dan digital marketing. Nah, untuk wilayah pemasarannya kami berencana untuk memasarkannya ke seluruh Indonesia, karena kita memasarkannya melalui media online. Nah, tapi karena sekarang kami masih pada tahap pengenalan, jadi kami fokuskan untuk memasarkannya di daerah Bandung dan Cimahi terlebih dahulu. Lanjut. Nah, untuk jumlah konsumen, berdasarkan data dari BPS, total jumlah usaha mikro kecil pada Kota Bandung dan Kota Cimahi mencapai 325.000. Nah, kemudian jika diproyeksikan 0,01% ya dari usaha mikro kecil Kota Bandung dan Cimahi memiliki kebutuhan layanan marketing agensi, maka ada sejumlah 3.250 calon konsumen. Nah, diharapkan selain Kota Bandung dan Cimahi, kami mengharapkan untuk pelaku usaha di Indonesia. Nah, jika pelaku usaha di Indonesia dikurangi dengan jumlah pelaku usaha di Bandung dan Cimahi, itu totalnya adalah 63.675.000. Nah, jika sebanyak 1%-nya tersebut menggunakan layanan marketing agensi, maka didapatkan sebanyak 636.750 usaha mikro kecil yang dapat menjadi uh, calon konsumen. Nah, berikut adalah tabel jumlah konsumen. Di tahun pertama, calon konsumennya ada 640.000. Ini kita asumsikan kenaikan 10%. Di tahun kedua ada 700.357. Di tahun ketiga 770.392. Tahun keempat ada 850.131. Tahun 5 ada 930.644. Lanjut. Untuk jumlah kebutuhan,
kami asumsikan bahwa di Indonesia rata-rata menggunakan layanan marketing agensi sebanyak 1 kali, lalu, untuk usaha mikro kecil di Kota Bandung dan Cimahi rata-rata menggunakan layanan marketing agensi sebanyak, 2 kali setahun. Nah, berikut adalah proyeksi permintaan layanan marketing agensi dengan asumsi kenaikan 10%. Pada tahun pertama jumlahnya adalah 640.325, pada tahun kedua ada 700.714, tahun ketiga 770, 770.784, tahun keempat 850.562, dan tahun kelima 940.118. Lanjut. Nah, untuk penawarannya kami mendapatkan data dari Project Growings, yaitu agensi advertising di Kota Bandung. Pada tahun 2019 mereka rata-rata per minggunya bisa mendapatkan 4 sampai 5, bisa menyelesaikan 4 sampai 5 proyek. Nah, berarti dalam 1 tahun mereka dapat mengerjakan 250 proyek. Kami mencatat, di Kota Bandung terdapat 25 marketing agensi berdasarkan Google Analytics. Nah, dapat diasumsikan total 25 marketing agensi tersebut yang ada di Kota Bandung mencapai 6.250 proyek dalam 1 tahun. Oke, lanjut. Oke, sekarang lanjut ke pangsa pasar market star. Ternyata di UMKM Bandung Cimahi, UMKM yang menggunakan jasa marketing agensi terdapat sejumlah 3.250. Artinya, jika kita konsumsikan misalnya UMKM tersebut menggunakan jasa marketing agensi sebanyak 2 kali selama setahun, artinya penawaran untuk marketing agensi ada 6.500. Lalu kami asumsikan jika target kami dalam setahun adalah 276, kami akan mendapatkan penawaran atau pangsa pasar sekitar 0,33%. Artinya peluang untuk marketing agensi di Bandung atau Cimahi cukup besar. Next. Nah, adapun 2 kompetitor utama bagi market star, yang pertama adalah Froyo. Froyo ini memiliki website yang unik, yaitu desain websitenya seperti games tahun 90-an. Nah, inilah kelebihan dari Froyo, jadi lebih menarik daripada yang lain dan juga berbeda gitu ya. Nah, untuk produknya, Froyo ini punya strategi planning evaluation, jadi fokus ke branding, content creation sosial media, seperti untuk feeds, logo, dan sebagainya, dan ada juga UI atau UX. Nah, kalau UI atau UX ini seperti digital ads, CEO, atau SEM. Lalu untuk yang kompetitor kedua ada DHA Digital, yaitu berfokus pada web development, content marketing, SEO, dan Google Ads. Nah, kedua kompetitor ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk Froyo, kekurangannya adalah mereka tidak mencantumkan kontak WhatsApp ataupun misalkan sosial media seperti Instagram, Facebook di website mereka. Sehingga jika konsumen ingin menghubungi mereka harus melalui email. Dan komunikasi pun tidak bisa intens seperti melalui WhatsApp. Nah, kalau DH Digital ini kekurangannya harganya cukup mahal karena untuk 3 produk saja DH Digital mematok harga 5 juta. Misalkan paket web development, content marketing, dan SEO itu 5 juta seperti itu. Next. Nah, sekarang strategi harga. Nah, kami menggunakan strategi harga competitive strategy, yaitu membandingkan harga kami dengan harga yang ditetapkan pesaing dan lebih rendah. Berikut adalah daftar harganya untuk marketing plan, yaitu perencanaan bisnis bagi klien selama 5 tahun, sekitar 1 juta. CRM, yaitu pengelolaan database konsumen untuk jangka panjang, 1 juta juga. Plan audit 1 juta, web development sesuai dengan hosting dan domain selama setahun, 1.500.000. Desain 1 juta, digital marketing 1 juta. Nah, inilah kelebihan market star dibandingkan dengan kompetitor karena market star memiliki jumlah produk yang lebih banyak dibandingkan kompetitor dan juga harga-harga yang lebih murah. Dengan 5 juta, konsumen bisa mendapatkan 5 layanan produk dari market star. Gitu. Next. Dan ini ada budget penjualan dan juga budget rencana penjualan. Untuk budget penjualan, berdasarkan dari jumlah produk kami yaitu 6 produk, kami mematok untuk 200 penawaran dari setiap produknya. Jadi jika dikali 6 maka akan ada 1.200 untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua kelipatan dari 1.200 akan ditambah 600 untuk selanjutnya, yaitu 1.800.
Untuk tahun ketiga 2.400, tahun keempat 3.000, dan tahun kelima 3.600. Dan jumlah-jumlahnya tertera seperti tabel yang juga di laporan. Lalu untuk budget rencana penjualan, kami merasa bahwa 20% dari jumlah penjualan kami sudah cukup untuk memenuhi budget penjualan kami. Hal ini mengapa 20%? Karena biaya untuk software, biaya untuk perbaikan investasi, dan yang lainnya dapat tercover dengan 20% ini. Tahun pertama kami mendapatkan biaya penjualan sebesar 300 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 600 juta, tahun keempat 250 juta, dan tahun kelima 850 juta. Next. Nah, sekarang berlanjut ke proses pelayanan. Untuk proses pelayanan, pertama-tama konsumen akan menghubungi tim melalui email, website, atau sosial media Marketstar. Lalu tim akan bertanya mengenai profil bisnis dan layanan jasa yang dibutuhkan. Hal ini karena akan ditentukan nih, apa jasa yang akan dibutuhkan sama konsumen, apakah mengenai marketing ataupun graphic designer. Lalu selanjutnya, tim akan menganalisa singkat kondisi bisnis klien. Jadi untuk memastikan apakah benar konsumen ini membutuhkan jasa yang dibutuhkannya, seperti yang dia bilang, atau akan ada rekomendasi lain yang diberikan oleh tim. Lalu selanjutnya, setelah memberikan rekomendasi, tim akan memberikan saran lain mengenai jasa yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen. Lalu konsumen setuju dan melakukan pembayaran 50% dulu. Tim melakukan analisa lebih mendalam untuk melakukan pelayanan jasanya. Setelah itu, tim memberikan hasil dari jasa yang diminta dan juga meminta pendapat klien. Jika klien setuju dengan hasil yang diberikan oleh tim, maka klien akan melakukan pembayaran sepenuhnya dan menerima hasil layanan jasa serta memberi testimoni di website kami gitu ya. Lalu selanjutnya, jika memang klien tidak setuju dengan hasil analisa dari tim, maka tim akan melakukan revisi sebanyak 2 kali untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lanjut. Selanjutnya ada rencana biaya umum. Terdapat banyak biaya umum yang direncanakan, mulai dari sewa tempat usaha sampai dengan inventaris. Semua ini telah direncanakan sebaik mungkin berdasarkan kebutuhan dan harga-harga yang tercantum saat ini, seperti tempat usaha itu kan dihitung berdasarkan per meternya. Kami tidak memerlukan banyak tempat usaha yang luas karena memang Makassar ini memang startup, sehingga tempat usaha tidak perlu luas. Maka dari itu harga per tahunnya pun minim 45 juta. Dan total dari biaya rencana umum adalah 244.500.000. Next. Sekarang berlanjut ke tenaga kerja langsung dan tak langsung. Untuk tenaga kerja langsung itu seperti market expert dan graphic designer, karena mereka berkaitan langsung dengan konsumen. Kami membutuhkan jumlahnya 12 karena setiap market expert dan juga graphic designer akan memegang satu produk layanan dan diisi oleh 2 orang. Hal ini karena untuk sebagai backup jika salah satunya sedang memiliki proyek lain. Nah, sistem gajinya tidak akan tetap per bulan, tapi lebih ke 50% pendapatan atau dari project ya. Ya misalkan proyek tersebut bernilai 5 juta, maka penghasilan mereka adalah tengahnya, yaitu 1.500.000. Sedangkan untuk tenaga kerja tak langsung seperti general manager, finance manager, marketing manager, mereka akan mendapatkan gaji tetap per bulannya, yaitu jika general manager 5 juta, finance manager 2.500.000, dan marketing manager 3.500.000. Nah, semua ini adalah gaji pokok utama setiap bulannya di luar dari pendapatan proyek lain. Next. Untuk modal investasi, kami mendapatkannya dari pinjaman pihak ketiga sebesar Rp63.600.000. Lanjut. Berikut adalah tabel modal kerja. Modal kerja juga kami mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp427.825.000. Dan untuk total biaya proyeknya yaitu adalah sekitar Rp491.425.000. Lanjut.
Nah, berikut adalah tabel proyeksi laba rugi, di mana profit margin yang kami dapatkan pada tahun pertama adalah 21%, dan pada tahun kelima kami mendapatkan 34%, yaitu ada kenaikan sekitar 13%. Untuk BEP, kami untuk tahun pertama itu ada sekitar 65%, dan tahun kelima 76%, dan ada kenaikan sekitar 11%. Untuk laba bersih pada tahun pertama kami mendapatkan 316.075.000, dan pada tahun kelima kami mendapatkan 1.491.900.000. Ada sekitar kenaikan di 5 kali lipat. Lanjut. Selanjutnya yaitu proyeksi arus kas berdasarkan tadi di proyeksi laba rugi dan modal kerja. Kami membuat sebuah proyeksi arus kas dihitung dari tahun pertama sampai tahun kelima. Total kas masuk di awal tadi sekitar 491 juta, berdasarkan dari modal kerja yang kami dapatkan 427 juta ditambah kredit investasi yang tadi, modal investasi yang di awal 63.600. Total kas masuk itu diperkirakan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu kisaran tahun pertama 1.927.000.000 dan di tahun kelima itu 7.339.000.000 rupiah. Lalu total kas keluarnya ini dikurangi biaya usaha, lalu biaya produksi itu seperti yang tercantum dalam PowerPoint ini, itu dari tahun pertama 743 juta dan tahun kelima 4,431 juta, dan pada akhirnya kami mendapatkan saldo akhir itu sekitar di tahun kelima sekitar 4.281.500.000 rupiah. Dan yang terakhir itu ada payback period dan net present value. Untuk payback period berdasarkan tadi analisis arus kas, di tahun pertama kan kita mendapatkan kredit modal sekitar 63.600.000. Nah, di tahun kelima kita mendapatkan sekitar 2.908.000.000. Jika dirata-ratakan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu kita mendapatkan hasil 2.071.985.000. Ini kita bagi 491 juta yang didapatkan tadi di tahun pertama, yang tadi didapatkan dari total kas masuk di tahun ke-0 dibagi rata-rata dikali 5 tahun, itu kita mendapatkan payback period sekitar 1,032 tahun. Dan yang terakhir net present value, hasil laba setelah pajak lalu ditambah ditambah penyusutan, lalu ditambah hasil dari payback period, kita mendapatkan total net present value sekitar 4.112.250.000 rupiah. Itu hasil dari net present value itu total dari present value of profit dikurangi oleh total investment 4.603.000.000 rupiah dikurangi 491 juta rupiah dan mendapatkan hasil 4.603.000.000 rupiah dikurangi 491 juta rupiah mendapatkan hasil 4.112.250.000 rupiah. Oke, Mungkin sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.